mungkin dia akan cepat haus gitu ya. Kemudian yang kedua tujuannya adalah yang selanjutnya tujuannya adalah memenuhi kebutuhan inventory. Jadi inventory bagaimana kita nanti melihat bagaimana apakah kita nanti pakai inventory atau tidak begitu ya. Nah, inventory ini biasanya berhubungan dengan sistem pergudangan atau penyimpanan suatu barang begitu ya. Yang terakhir jelas minimize cost. Cost di sini bisa labor gitu ya. Artinya cost tenaga kerja, kemudian inventory, cost penyimpanan barang gitu ya, kemudian plant equipment, artinya kita ada biaya yang timbul dari peralatan kan, pastinya peralatan itu butuh maintenance dan sebagainya, kemudian subkontrak. Next. Nah, manufacturing planning aktivitas, di sini kita ada aktivitas untuk merencanakan proses manufacturing. Kalau kita berbicara long range ya, jadi range yang jangka panjang atau range yang dalam skup yang besar, di sini kita melihat ada business forecasting. Jadi kan kita peramalan ya. Nah, kemudian di sini ada corporate strategic planning. Jadi strategi dari corporate atau perusahaan, kemudian dia diturunkan menjadi produk dan market planning. Ya kan, jadi kita menurunkan perencanaan produknya dan pasarnya pertama. Nah di sini akan saling ada feedback antara financial planning, jadi pembiayaan, perencanaan pembiayaan dan capacity planning, kapasitas perencanaan kapasitas. Nah di sini kemudian dari financial planning, kemudian product and market planning, kemudian capacity planning, dia akan memberikan merumuskan agregat planningnya seperti apa, agregat production planningnya. Baru kemudian ke MPS atau Master Production Scheduling. Ini yang akan kita pelajari minggu depan. Begitu. Nah, sekarang posisinya kita belajar tentang agregat planning atau agregat production planning. Next. Nah, kalau di sini kita jabarkan dari tadi long range-nya ya. Jadi sekarang kita masuk kepada mediumnya. Di mana di sini manufacturing planning aktivitasnya, kalau ini kita lanjutannya ya, kita lihat di sini ada mediumnya. Kita lihat di sini ada item forecasting ya. Apa saja yang akan diramalkan. Kemudian di sini masuk kepada MPS, Master Production Planning. Nah, di sini nanti ada rekat capacity planning, di mana di sini akan menjadi timbal balik gitu ya. Nah, dari MPS ini akan diturunkan kepada MRP. MRP itu juga nanti kita targetnya kita pelajari juga begitu ya. Nah, di sini dalam penurunan pembuatan MRP kita juga butuh capacity requirement planning gitu ya, kapasitas perencanaan kapasitasnya. Kemudian nah di sini nih, nah, masuk dalam short rank-nya di sini, kita lihat di sini ada dari MRP diturunkan, kita harus membuat production activity control. Dan production activity control ini nanti akan menjadi purchasing planning and control. Jadi kira-kira nanti butuh pembelian berapa, kemudian kalau misalkan peralatan itu nanti butuhnya berapa begitu. Itu nanti kepada divisi purchasing gitu ya. Jadi itu kira-kira teman-teman alurnya. Next. Nah, agregat planning itu adalah menentukan jumlah dan jadwal produksi untuk jangka waktu 3 sampai 18 bulan ke depan. Kalau 18 bulan berarti 1,5 tahun. Jadi antara 3 bulan sampai 1,5 tahun. Nah, di sini kita bisa melihat ya, agregat planning itu juga walaupun dia dalam posisi tadi dia turunan dari business planning activity, tetapi di sini dia juga harus mencakup dari sini ya, dari top eksekutifnya dulu. Kemudian masuk kepada operation manajernya. Kemudian masuk kepada operation manager supervisor dan di sini harus ada responsibility-nya. Jadi kalau kita melihat ini seperti piramid ya, kalau yang sini ya. Di sini top manajemen juga dia harus berperan, kemudian manajer operasinya juga harus berperan, dan selanjutnya dia diturunkan. Nah, peran paling besar nantinya adalah pada operation manager, supervisor, dan foreman-nya. Begitu.
Nah, kita lihat untuk top eksekutif nanti apa saja yang akan menjadi apa namanya skupnya atau menjadi tanggung jawabnya di sini ya. Ini saya sekilas saja ya. Ini R&D, kemudian kalau ini kan sales planning, kalau operation manager kan masuk pada sales planning, production planning and budgeting dan sebagainya. Nah, ini nanti diturunkan kembali kepada operation manajernya. Di sini ada lebih dari ini ya, kalau ini short ya. Jadi diturunkan shortnya menjadi job scheduling, dispatching, dan sebagainya. Next. Ya, next Mas. Betul. Slide 7. Oke. Nah, ini adalah planning horizonnya, di mana di sini kalau kita masuk pada ini ya, kayak ini timeline ya. Jadi hari ini 3 bulan, 1 tahun sampai 5 bulan. Ini kalau saya ringkaskan seperti ini teman-teman. Kalau hari ini kita berbicara short range ya, artinya jangka pendek, perencanaan jangka pendek. Perencanaan jangka pendek itu apa aja? Yo, ya ini job assignment, ordering, job scheduling, dispatching, dan sebagainya. Nah, ini adalah areanya operation manager, supervisor, dan foreman atau pelaksananya nanti terakhirnya. Kemudian jangka menengahnya ya, yang aggregate planning itu tadi antara 3 bulan sampai 1,5 tahun itu nanti kita ya ini masuk kepada operation manajernya. Jadi apa saja yang akan menjadi tanggung jawabnya begitu ya. Jadi kayak sales planning. Jadi kalau kita perencanaan penjualan itu kan biasanya kita berdasarkan kadang data historis, kemudian tergantung. Nah, kalau data historis kan kita pakainya time series gitu ya. Kemudian kalau yang ini panjang, perencanaan panjang atau long range planning. Jadi ini ada R&D. Jadi biasanya kalau berhubungan mau membuat produk yang baru, pangsa yang baru, kemudian membuat fasilitas pabrik yang baru, penambahan pabrik yang baru atau gudang dan sebagainya itu perencanaan jangka panjang. Dia di atas 1,5 tahun sampai 5 tahun pastinya. Next. Nah, sekarang kita berbicara kapasitas dan demand. Saya rasa teman-teman sudah sangat familiar ya, kapasitas itu apa gitu, demand itu apa. Kapasitas atau capacity itu adalah produksi ya, produksi maksimal dari suatu perusahaan begitu ya. Kalau demand apa? Demand apa teman-teman? Permintaan, Bu. Betul ya. Demand itu adalah permintaan begitu ya. Nah, sekarang ini adalah konsep kapasitas dan demand. Jadi konsep dasarnya. Kalau kapasitas dan demand itu hampir sama, maka fokus pada pemenuhan demand seefisien mungkin. Jadi kalau kapasitas dan demand-nya itu posisinya hampir sama, maka kita fokusnya kepada demand yang efisien. Nah, bagaimana jika kapasitasnya lebih besar daripada demand? Maka perusahaan dapat meningkatkan promosi untuk meningkatkan demand, ya kan? Lalu dia produksinya misalkan 1.000, tapi permintaannya ternyata hanya 700. Berarti kan dia ada kelebihan produksi nih. Nah, caranya bagaimana? Berarti harus meningkatkan promosi begitu untuk bisa meningkatkan demand atau permintaan dari konsumen. Nah, bagaimana kalau kapasitasnya lebih kecil dari demand? Maka perusahaan harus mempertimbangkan untuk subkontrak. Tahu subkontrak, teman-teman? Siapa yang tahu subkontrak? Halo? Ya, subkontrak itu apa namanya? Perusahaan rekanan yang mensupport pekerjaan yang tidak bisa kita handle sendiri gitu, Bu. Iya, betul sekali ya, Mas ya. Jadi itu adalah perusahaan yang kita tunjuk atau kita pilih untuk ini ya, mensupport pekerjaan yang memang tidak bisa perusahaan kerjakan sendiri. Entah itu karena keterbatasan misalkan sumber daya ataukah karena memang untuk nanti kan ada perhitungannya kita perbandingan. Jadi aggregate planning itu nanti kita mencari perbandingan biaya yang paling kecil ya. Itu nanti apakah kita akan mensubkontrakkan ataukah nanti kita akan menambah demand. Jadi itu nanti strategi berupa strategi yang kita hitung begitu ya. Oke, betul sekali. Next, Mas.
Nah, sekarang input dari aggregate planning. Jadi kita lihat dari operation di sini. Inputnya apa aja? Ada kapasitas mesin, ada perencanaan kapasitas yang akan datang, kemudian workspace-nya, workforce capacity-nya, kemudian yang jelas staffing-nya, level staffing. Perlu diingat teman-teman bahwa mohon maaf ya, bukannya ini tetapi ini adalah realita pada suatu industri. Di sini bahwa ketika operatornya itu dalam misalkan pendidikannya terlalu rendah gitu ya, misalkan SD dengan operator yang misalkan minimal SMA itu akan berbeda. Nah, ketika ada training atau pelatihan pun mereka cara menangkapnya juga beda. Kita berbicara bukan pada skill ya, skill keahlian yang sudah bertahun-tahun itu mungkin kita mengabaikan yang namanya tingkat pendidikan. Tetapi di sini terutama untuk operation, posisi operation. Makanya sekarang itu kalau posisi staff operation itu kan terutama yang dalam lantai produksi itu kan minimal SMP ya teman-teman. Jadi SD itu sekarang sudah tidak bisa ya, karena itu nanti berpikir dengan daya tangkap begitu ya, daya tangkap, kemudian kecepatan atau responsibility begitu. Nah, kemudian yang kedua yang menjadi inputnya adalah distribution and marketing. Jadi bagaimana keinginan konsumen pertama, jadi customer need, bukannya apa, kemudian demand forecast. Jadi peramalan dari permintaan. Nah, itu menjadi masukan untuk aggregate planning. Terus kemudian competition behavior, bagaimana pola kompetisi sesama perusahaan yang sama begitu. Apakah dia nantinya tingkat persaingannya tinggi sekali begitu. Itu menjadi salah satu pertimbangan dalam aggregate planning. Kemudian yang selanjutnya adalah accounting dan finance gitu ya. Ini berhubungan dengan keuangan. Jadi data keuangan seperti apa, biaya kondisi finansial perusahaan kondisi seperti apa. Jadi kalau perusahaan itu misalkan karena kasus pandemi kemarin banyak perusahaan besar, tidak hanya yang kecil ya, yang besar pun juga terimbas begitu. Itu juga akan berpengaruh pada aggregate planning. Ketika kita memilih misalkan, kalau kita memilih di aggregate planning itu nanti perencanaan kita mensubkontrakkan. Nah kalau mensubkontrakkan itu apakah itu nanti untuk finansial kondisi perusahaan itu mampu tidak? Begitu. Itu salah satunya. Kemudian yang tidak kalah penting juga adalah materialnya. Ini bagaimana kapabilitas suppliernya, bagaimana kapasitas storage-nya atau gudang penyimpanannya, kemudian availability materialnya, jadi bagaimana material bahan bakunya. Yang selanjutnya adalah engineering. Ya, ini apakah dia new product, apakah dia dalam kondisi kita pakai mesin yang high gitu ya, dengan kecepatan yang luar biasa begitu ya. Ataukah kita hanya pakai mesin yang standar saja begitu. Itu berpengaruh sekali terhadap aggregate planning. Itu karena nanti akan berpengaruh pada produksi. Kalau kita pakai mesin dengan kecepatan tinggi atau mesin dengan teknologi yang tinggi, itu nantinya jelas kecepatan produksi jauh lebih tinggi. Tetapi ingat, di situ juga harus diimbangi dengan skill dari tenaga kerjanya juga mampu mengoperasikan. Jangan kalau apa namanya kita sudah menggunakan mesin dengan kapasitas yang tinggi, tapi ternyata skill dari ininya tidak mendukung, wah ya tidak bisa dioperasikan jelas, gitu ya. Nah, yang tidak kalah penting adalah human research-nya. Di sini ada labor market condition. Jadi bagaimana kondisi pekerja kita? Itu yang menjadi pertimbangan. Makanya saya tadi bilang bahwa labor atau tenaga kerja itu adalah faktor yang sangat penting juga pada aggregate planning. Kita tidak bisa ketika seorang manajer gitu ya, seorang manajer operation membuat aggregate planning, dia mengabaikan, oh kondisi karyawanku tuh seperti apa? Apakah dari karena kalau karyawan ini kita teknik industri juga belajar ya tentang manajemen sumber daya manusia. Itu kalau misalkan bagaimana kita bisa meng-upping atau membuat karyawan kita itu bersemangat untuk bekerja. Kalau misalkan karyawan kita semangat, otomatis kan produktivitasnya juga akan meningkat. Tetapi kalau misalkan labor-nya atau karyawannya itu dalam kondisi misalkan dia sudah pada titik jenuh, dia bosan, kesejahteraan dia kurang dan sebagainya, otomatis produktivitas dia juga tidak akan maksimal. Kalau produktivitas tidak maksimal, dia akan berimbas kepada produksi yang tidak maksimal untuk perusahaan. Itu tentunya yang tidak boleh dilepaskan. Dan yang jelas kalau kita sudah berbicara tentang SDM gitu ya, sumber daya manusia, perlu adanya training atau pelatihan begitu ya. Next.
Nah, ini adalah strategi agregat planning, teman-teman. Ini ada pure strategis atau strategi murni. Nah, strategi murni ini kita bisa lihat dari pilihan kapasitasnya. Apakah kita mengubah kapasitasnya? Nah, mengubah kapasitas ini bisa dilakukan dengan changing inventory level. Jadi kita mengubah level pada inventory-nya, gitu. Apakah kita juga menggunakan workforce size, gitu ya, varying workforce size-nya, atau kita hiring untuk layoff-nya, ataukah kita part-time workers ataukah subkontrak, gitu ya. Jadi itu menjadi pilihan untuk seorang manajer operasi, karena ini aggregate planning biasanya pada level manager, gitu ya. Kemudian demand option atau change demand, kita mengubah demand-nya. Nah, mengubah demand itu ada macam-macam. Apakah kita pakai back ordering during high demand periods, ketika kita demand-nya lagi tinggi, periode demand-nya tinggi, ya kita back ordering, atau bagaimana, ataukah influencing demand, begitu. Itu pilihan-pilihan untuk kita apa ya namanya, untuk pilihan-pilihan kita untuk mencari strategi aggregate planning yang paling efektif dan efisien. Next. Nah, ini adalah agregat planning strateginya, teman-teman. Jadi di sini ada level strategi, ada mix strategi, ada case strategi. Nah, kalau level strategi ini adalah tingkat produksinya konstan. Ya, ini perlu diingat, ini konsep dasarnya. Jadi kalau kita bermain pada level strategi itu adalah tingkat produksinya harus konstan. Jadi kalau misalkan dalam satu hari dia memproduksi 1000, dia 1000 terus rata-rata. Misalkan kalau naik pun tidak terlalu banyak, misalkan 1005, 1010 dan sebagainya. Nah, bagaimana kalau case strategi itu kita gunakan ketika apa tingkat produksinya sama dengan demand. Jadi kalau produksinya itu sama dengan demand, berarti kita pakainya case. Ataukah kita bisa pakai kombinasi antara level strategi dengan case strategi. Next. Nah, ini adalah levelnya ya, teman-teman. Kita bisa lihat ya, ini grafiknya. Kalau kita pakai level production, ya grafiknya seperti itu ya. Jadi di mana di sini garis lurus ya, produksinya sama, kemudian demand kan tetap naik turun ya, teman-teman. Nggak mungkin demand itu sama terus begitu. Permintaan konsumen kan nggak mungkin sama begitu ya. Nggak bisa kita asumsikan bahwa konsumen itu nanti permintaannya sama terus. Tapi kalau cash demand itu dia mengikuti antara demand dengan production itu mengikuti. Jadi production mengikuti permintaan dari demand. Time ini adalah waktunya. Next. Nah, sekarang metode aggregate planning kita sudah masuk ya. Ada dua metode ya. Jadi kita pakai graphical and charting technique. Di sini ada kita pakai grafik ya dan chart. Nah, di sini kita bisa pakai trial and error approach. Jadi pendekatan trial error. Jadi kita memang trial error tahu ya teman-teman. Jadi mencoba gagal begitu. Ataukah kita pakai mathematical approach. Jadi di sini pakai transportation methods ya, yang ngambil RO 1 itu sudah dapat transportation methods ya, metode transportasi ini hampir sama. Kemudian linear decision rule atau programming linear sama. Kemudian manajemen coefficient model dan simulation. Simulation ini jelas memakai perangkat ya. Jadi kita memakai software. Next. Nah, sekarang kita masuk kepada graphical charting methods. Jadi yang pertama langkahnya itu adalah tentukan demand untuk tiap periodenya. Jadi demand atau permintaan dari setiap periodenya kita dapat dulu. Kemudian tentukan kapasitas regular time-nya. Apakah dia menggunakan atau tidak. Gitu kan? Kalau dia posisi regular time, artinya waktu yang tidak overtime, begitu ya. Waktu yang regular yang biasa dipakai. Kemudian overtime, subcontracting masing-masing periode, begitu. Kemudian yang ketiga langkahnya adalah tentukan labor cost-nya, hiring and layoff cost-nya, dan inventory holding cost. Inventory holding cost itu apa, teman-teman? Tahu nggak? Siapa yang tahu inventory holding cost? Biaya penyimpanan, Bu. Biaya penyimpanan, masih kurang pas. Ada yang tahu? Holding, dari bahasa holding, hold. Apa?
Hampir sama, hampir kena tadi ya, biaya penyimpanan. Oke. Apa teman-teman ya? Ya, biaya menuju penyimpanan itu loh teman-teman. Tahu ya. Jadi ketika dari lantai produksi dia menuju storage atau gudangnya, dia kan ada biaya itu, biaya perpindahannya itu. Itulah itu yang masuk dalam inventory holding cost. Begitu ya. Nah, kemudian gimana Mas? Halo, gimana? Enggak ya? Oke, saya lanjutkan ya. Nah, kemudian pertimbangkan company policy ya. Jadi gimana di sini ada aturan dalam perusahaan yang harus kita taati di sini. Jadi kalau perusahaan misalkan satu minggu itu hanya bekerja 6 hari begitu ya. Itu adalah salah satu contoh aturannya. Berarti kita tidak boleh nih menghitung ketika kita menghitung aggregate planning itu kita hitung 7 hari begitu dalam satu minggu, itu tidak boleh. Artinya itu menentang company policy-nya. Pada workers dan stock level, workers ya terutama pekerja. Pekerja itu juga butuh istirahat. Mesin itu juga butuh istirahat. Walaupun ada mesin yang memang dia bisa bekerja dalam 24 jam. Tetapi itu jelas mesinnya mahal gitu yang pertama. Kemudian dia butuh maintenance yang lebih rumit, lebih biaya-biayanya, cost maintenance-nya juga pasti akan lebih mahal begitu ya. Kemudian kenapa ini Mas Syahid, kenapa ini? Kok mengeluarkan kaki, kenapa ini? Pencet kelihatannya Bu. Oh, kepencet. Ya, sekarang buat rencana alternatif dan evaluasi biaya totalnya. Jadi nanti fungsinya aggregate planning adalah kita memilih kira-kira planning mana, perhitungan mana yang paling efisien nantinya dan paling pas untuk perusahaan tentunya. Next. Nah, ini adalah contoh pertama. Ini planning example yang pertama. Nanti teman-teman bisa pelajari lagi, saya share, saya sudah share ya materinya ya. Jadi di sini ada Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni gitu ya. Kalau kemarin ada yang tanya Bu, kalau saya mau penjadwalan atau forecast begitu, itu datanya harus berapa bulan? Ya minimal 6 bulan. Bagaimana kalau 3 bulan? 3 bulan itu belum bisa mewakili walaupun kita masih memakai yang time series data masa lalu apalagi itu minimal harus 6 bulan begitu ya. Kalau kurang dari 6 bulan berarti tidak bisa memenuhi begitu. Artinya nanti forecast kita itu akan diragukan begitu ya. Nah, di sini ada expected demand atau perencanaan dari permintaan. Bulan Januari 900, kemudian production day-nya. Ini day ya, per hari. Jadi production per harinya 22, kemudian demand per harinya 41 dan sebagainya. Terus gitu ya. Nah, sekarang kita melihat average requirement-nya. Di sini ada rumusnya total expected demand dibagi number of production days-nya. Kita total semuanya ya. Jadi di sini di mana expected demands-nya jadi 6.200 ya dibagi 124 gitu ya. Ketemunya ada 50 unit per hari atau 50 unit per day. Next. Nah, sekarang di sini teman-teman karena sudah ketemu 50, sekarang planning yang kedua ya. Planning yang kedua kalau expect demand-nya 1000 dan sebagainya. Kemudian di sini production day-nya. Jadi production kalau tadi itu yang contoh pertama itu production day-nya kan enggak sama setiap hari. Kalau ini kita production-nya dikatakan sama. Jadi produksinya terus sama terus. Tadi kan sudah disampaikan di awal bagaimana kalau produksinya sama gitu, kapasitas produksinya sama terus. Nah, maka rumusnya jadi begitu ini. Kita lihat average requirement-nya sama ya. Jadi rumusnya sama sehingga total dari expected demand-nya dibagi production day-nya sehingga ketemu 60 unit per harinya. Begitu. Kalau tadi kan 50 unit per hari. Kalau production day-nya tidak sama setiap bulannya. Next. Nah, sekarang planning yang pertama tadi ketiga ya, sekarang berarti ya. Nah, ini kalau bagaimana kalau kita melihat production-nya. Jadi produksinya itu sama terus
Kita buat 1.200 terus begitu. Nah, di sini berarti kita lihat teman-teman. Di sini kan ada selisih dari expected demand-nya. Jadi ekspektasi dari demand-nya, permintaan dengan production-nya. Di sini permintaannya 1.000, produksinya 1.200, berarti dia masih ada sisa 200, ya kan? Sama juga kalau di sini, ini 800, di sini 1.200 berarti sisa 400. Begitu seterusnya. Nah, ini dia negatif karena apa? Karena di sini kita lihat teman-teman ya. Di sini permintaannya 1.500, tapi ternyata dia hanya memproduksi 1.200, berarti kurang 300. Kurang itu kan minus ya, minus 300. Begitupun bawahnya 2.000, di sini 1.200, berarti kurangnya minus 800. Nah, endingnya adalah ini teman-teman, kita lihat. 200 startnya 200. Kemudian kita tambahkan 200 plus 400, 600. 600 plus 400, 1000. 1000 plus 100, 1100. 1100 dikurangi 300, berarti 800. 800 kurangi 800, di sini 0. Sehingga ketemu di sini 37. Begitu ya. Nah, sama ketika kita membaginya 7.200 dibagi 120 tadi, ketemunya 60 unit per harinya. Next. Nah, di sini kita lihat levelnya ya. Production rate-nya itu sama dengan average demand-nya. Ketika rate produksinya itu sama dengan rata-rata demand-nya. Kita lihat di sini ada level production yang menggunakan rata-rata harian, ya, rata-rata bulanan dari permintaan forecast-nya. Ini kita anggap sama 50 terus. Nah, ini adalah forecast demand-nya. Jadi forecast dari permintaannya. Kita lihat di sini. Oh, paling tinggi ternyata ya posisi di sini di bulan Mei. Begitu ya. Ini chart-nya. Next. Nah, sekarang kita lihat kalau ada contoh lagi. Ini ada contoh yang di mana di sini ada informasi cost atau biayanya. Ada biaya inventory carrying cost. Di sini ada $5 per unitnya per bulannya. Contracting berapa nih? $10 per unitnya. Terus rata-rata pay rate berapa? Kemudian overtime, labor, dan sebagainya. Ini sudah ada semua. Next. Nah, kalau sudah ada, kita menggunakan rumus yang pertama tadi ya, di mana di sini kita kan sudah diinfo tadi bahwa sama tadi ada demand, forecast, kemudian ini monthly ya, inventory change-nya di sini di mana 900 dikurangi 700 kan dia berarti nambah 200 dan sebagainya, begitu seterusnya. Sampai di sini kita tambahkan ending inventory-nya. Nanti teman-teman bisa pelajari, ini dari rumusnya sudah ada semua. Nah, di sini force-nya kita 50 unit sudah ketemu tadi, 50 unit kita kalikan 1,6 hour gitu ya. Jadi kita ketemu 80 hour per 8 hour per worker-nya. Jadi ada 10 tenaga kerja. Begitu yang dibutuhkan kalau kita mencari tenaga kerja. Next. Nah, di sini kita lihat teman-teman ya. Nanti teman-teman akan lihat totalnya ke bawahnya. Jadi di sini ada inventory carrying ya, di mana di sini 9.250, kemudian regular time labor-nya sekian, maka dia total cost-nya berapa? 58,850 di sini. Di mana di sini membutuhkan 10 pekerja. Next. Nah, ini kalau kita subcontract antara mix strategi between level and subcontract, di mana di sini sama dengan minimal demand. Nanti bisa teman-teman pelajari. Next. Terus ini apa namanya contohnya ya, apa namanya chartnya. Next. Nah, sekarang kalau in-house production-nya kita ketemu 47112 dari contoh soal yang tadi. Next. Ya, kita hitung lagi. Ini contoh soal yang kedua. Next. Nanti sampai tahu perbandingannya. Next lagi, Mas. Nanti bisa dipelajari sendiri. Ya, yes, bawahnya. Nah, di sini kita lihat ya, ada 49. Next, ini masih perhitungan lagi. Bawahnya. Nah, ini teman-teman, kita lihat. Ini adalah perbandingan, comparison of 3 plans. Jadi ada 3 perencanaan.
Kita bandingkan plan pertama, plan kedua, plan ketiga. Sudah kita hitung. Hitungnya di atas semua tadi ya. Nah, di sini plan pertama ketemunya adalah perhitungannya ini sudah di atas semua tadi ya, teman-teman sudah tahu ya. Nanti bisa dipelajari sendiri. Di sini ada perencanaan yang pertama, ketemunya adalah 58, 200. Nah, perencanaan kedua adalah lowest cost option. Jadi di mana di sini adalah perencanaan kedua itu paling rendah biayanya. Di situ teman-teman ya. Sehingga ini adalah pilihan yang harus kita berikan atau kita sarankan kepada suatu perusahaan. Next. Nah, yang selanjutnya tadi yang seperti saya sampaikan ada metode transportasi ya, di mana di sini kalau ini contohnya ada waktu reguler, ada waktu lembur, kalau subkontrak berapa, kemudian biaya penanganan berapa gitu ya. Kalau kita menggunakan yang tadi, yang kedua yang bukan metode murni gitu ya, kita pakainya kan metode transportasi. Next. Nah, metode transportasi perhitungannya hampir sama kalau kita pakai NWC atau kita pakai FAM gitu ya. Gitu, ini sama, next. Nah, itulah teman-teman. Jadi kenapa bagaimana kita membuat aggregate planning ya. Jadi kita untuk comparisonkan, jadi membandingkan antara plan 1, 2, dan 3 itu mana yang paling efisien tentunya dari sisi cost atau biaya. Karena kita kembali kepada perusahaan, kita harus mencari strategi yang minimize untuk perusahaannya. Nah, aggregate planning itu sebenarnya untuk mencari titik temu kebutuhan dan kapasitas. Ya. Kemudian dua pilihan rencana dasarnya adalah changing capacity and change demand. Apakah kita mengubah kapasitasnya ataukah kita mengubah demand permintaannya. Nah, aggregate planning itu kalau strateginya itu level dia tingkat produksinya konstan. Ini apa namanya merupakan resume dari yang saya sampaikan tadi ya. Nah, pemilihan strategi didasarkan oleh biaya dan pertimbangan lain, misalkan peraturan, tenaga kerja, persaingan antar perusahaan dan sebagainya. Begitu teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan. Sampai di sini ada pertanyaan? Tahu ya gambaran aggregate planning itu untuk apa, kemudian nanti kalau perhitungannya detailnya bisa dipelajari dari slide ya. Apa namanya cara perhitungannya juga sudah ada, sudah saya berikan rumusnya. Tetapi minimal konsep aggregate planning itu teman-teman sudah masuk ya. Ya Bu, satu pertanyaan boleh Bu ya? Boleh, silakan. Tadi kan ada bagian tentang horizon planning ya Bu ya. Itu kan sampai jauhnya sampai 5 tahun. Nah, Iya, pertanyaannya itu adalah ketika kita set target 5 tahun 2022 sampai 2026 gitu ya Bu. Apakah di tahun 2003 nanti kita setnya itu mundur lagi 2003, 2007 dan seterusnya, atau kita mentok dulu sampai 5 tahun, sebelum habis 5 tahunnya planning 5 tahun next-nya lagi. Itu aja sih pertanyaannya Bu. Oke, baik. Kalau ini kita masuk kepada scheduling ya Mas ya. Artinya kita masuk pada peramalan, kemudian scheduling yang masuk pada industri. Biasanya Mas, kalau itu long term ya, artinya perencanaan jangka panjang masuknya kalau 5 tahun itu. Jadi begini, ada monitoring evaluasi ketika berjalan sebelum 5 tahun. Biasanya akan ada monitoring evaluasi. Apakah perencanaan itu masih bisa digunakan atau tidak, itu mendekati di akhir. Nah, kira-kira kalau memang evaluasinya ternyata itu tidak bisa, contoh misalkan saat pandemi itu kan kita tidak tahu ya bahwa akan terjadi pandemi pada tahun 2020 begitu ya, yaitu otomatis akan merubah semuanya, pasti akan berimbas semuanya kepada perencanaan atau planning di sini ya, planning atau scheduling tentunya pada perusahaan. Nah, ini kan kita tidak tahu nih sesuatu yang di luar kendali kita. Nah, itu baru akan dilakukan evaluasi. Nah, sesudah itu bagaimana antisipasinya atau tindak lanjutnya setelah dilakukan monitoring evaluasi. Jadi tidak saklek itu menjadi langsung 5 tahun, tetapi itu menjadi acuan. Begitu Mas ya. Mas paham ya maksud saya Mas ya?
Artinya bahwa ketika kita sudah membuat 5 tahun, berarti itu menjadi acuan suatu perusahaan. Kalau sudah disepakati pada level atas top management, berarti itu menjadi acuan nih di bawahnya yang diturunkan, di breakdown kan begitu. Itu acuannya. Tetapi kalau ada suatu kondisi di mana harus merubah begitu, terutama ya memang sepengetahuan dari top sampai lower management, di mana kalau memang kondisinya memang harus berubah, tetapi dalam perjalanannya 5 tahun itu karena kan 5 tahun panjang ya, itu harus ada monitoring evaluasi. Begitu Mas Zia. Ya, clear Bu. Terima kasih Bu Oke, Yunita. sama-sama. Yang lainnya? Kalau masalah perhitungan gampang ya, nanti teman-teman bisa pelajari sendiri ya. Tapi saya harapkan teman-teman punya tahu konsep dasarnya bahwa aggregate planning itu dipakai pada horizon time berapa. Ingat ya tadi apa yang saya sampaikan. Aggregate planning dilaksanakan pada jangka waktu berapa? Apakah pendek, menengah, ataukah panjang? Angka 3 sampai 18 bulan tadi, Bu. Iya, 3 sampai 18 bulan. Itu masuknya apa, Mas? Pendek, menengah, ataukah panjang? Itu masuknya pendek banget sih, Bu. Pendek banget. Menengah ya, Mas. Masuknya ya, tepatnya ya. Kalau pendek itu dia di bawah 3 bulan, Mas. Pelaksanaan di operation lantai produksi. Biasanya begitu ya. Jadi aggregate planning itu posisinya ada di tengah gitu. Karena Oke, sampai di sini. Dan pendek ini subjektif. Iya, tapi ini sudah ditentukan ya. Jadi kalau aggregate planning itu masuknya jangka menengah ya. Medium gitu. Ada lagi pertanyaan rekan-rekan semua? Terus berarti kan sebenarnya aggregate planning ini endingnya ada di kebijakan kan ya, Bu ya? Company policy tadi kan ya? Iya, betul. Untuk dapat profit cost dengan merubah changing plan produksi, changing plan demand, stok segala macam kan, demand ya? Iya, betul Mas. Ya intinya kita nanti akan Tapi membandingkan planning, ada minimal 3 planning yang akan kita bandingkan. Apakah kita mengubah kapasitas ataukah kita mengubah permintaan dari konsumen dengan teknik yang itu tadi yang sudah saya sampaikan. Begitu. Oke Bu, terima kasih. Oke, sama-sama. Next, ada pertanyaan lagi? Tidak? Kalau tidak ada, saya minta tolong untuk absensinya, Mas. Sudah, Bu. Sudah ya, oke. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya akhiri ya kuliah hari ini, teman-teman ya. Terima kasih ya atas atensinya. Mohon maaf apabila ada salah kata gitu ya. Kalau yang tidak bisa hari ini join, silahkan izin di grup gitu ya. Biar nanti seperti di list lah, seperti biasa begitu ya. Oke, saya akhiri ya teman-teman. Terima kasih. Selamat weekend ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yunita. Sama-sama. Saya izin live ya.